Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kak Ardo. Kakak lulusan dari Biologi Universitas Jenderal Sudirman, tapi sekarang kakak lagi lanjut kuliah S2 di Ilmu Biomedik FKUI. Pada saat S1 dulu, kebetulan kakak menjadi salah satu lulusan terbaik di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Lalu pada S1 dulu juga kakak sempat mendapatkan beasiswa Academic Fellowship dari Wisely ke United States University of Montana. Hobi kakak sebenarnya salah satunya adalah ngajar. Makanya kakak sering untuk melakukan pengajaran baik secara offline maupun online. Kakak udah berkecimpung di dunia pendidikan, terutama ngajar itu sejak kuliah S1 di tahun 2014, baik itu private maupun reguler satu kelas. Dan untuk mahasiswa atau siswa bimbingan kakak sendiri berasal dari SMA, SMP, dan juga ada yang sedang berkuliah. Yang mana skupnya sendiri untuk siswa yang sudah kakak ajar cukup luas karena ada di Bekasi, Jakarta, dan juga seluruh Indonesia untuk yang pengajaran online. Halo teman-teman, yang ini kita bakal bahas satu topik biologi yang sering banget keluar selain di ujian nasional, di bilangan harian, dan juga topik yang sering keluar di materi-materi UTBK dan juga ujian mandiri ketika kalian masuk kuliah. Nah, namanya adalah biologi molekuler. Nah, ini jadi salah satu topik yang ada kaitannya sama tema sebelumnya, itu biologi sel dan juga biologi hereditas dan genetika, yang mana nanti kalian harus komprehensif dalam membahasnya sehingga ketika kalian belajar biologi molekuler itu jadi lebih gampang untuk ngerjain soalnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi biologi molekuler, ada beberapa istilah-istilah penting yang harus kalian kuasain. Jadi memang kalau di biologi ada bab-bab tersendiri yang memang dia penuh sama istilah-istilah yang harus kalian kuasain dulu, atau setidaknya kalian paham lah sama istilah-istilah itu. Jadi ketika kalian baca bukunya, baca materinya dan ngerjain soalnya, kalian jadi lebih gampang untuk ngelakuinnya. Nah, di biologi molekuler ini cukup banyak terminologi atau istilah-istilah yang harus kalian pahami. Yang pertama ada DNA, lalu ada gen, ada kromosom, ada genotip, ada fenotip, ada homozigot, dan ada heterozigot. Nah, ini adalah beberapa istilah dasar yang harus kalian kuasain dulu ya, belum nanti kalian nemu soal di biologi molekuler tuh. Kita udah sering dengar yang namanya DNA, apalagi sekarang eranya COVID udah sering banget yang namanya RT-PCR DNA. Sebenarnya apa sih yang namanya DNA? Kalian pasti sering ketukar sama istilahnya yang namanya gen. Jadi DNA sama gen ini sebenarnya saling terkait satu sama lain. Jadi kalau misalnya DNA itu adalah materi genetik. Artinya apa? Kalau misalnya kita kasih sebuah analogi, materi genetik ini adalah satu buku resep buat apa? Katakanlah kita mau membuat sebuah robot. Nah, ini buku resepnya, cara bikin kakinya seperti apa, cara bikin kepalanya seperti apa, badan dan tangannya seperti apa. Itu satu bukunya, itu namanya DNA. Cuma di DNA ini nggak semuanya isinya instruksi untuk bikin robot itu. Kadang ada halaman-halaman yang nggak penting, kayak misalnya cuma isinya keterangan-keterangan biasa aja. Beda sama yang namanya gen. Kalau kita kilahkan DNA itu sama buku, kalau gen itu adalah halaman. Jadi halaman-halaman yang isinya instruksi dalam membuat sebuah robot itu adalah kita sebut sebagai gen. Jadi gen itu lebih kecil. Gen itu ada di dalam DNA. Nggak semua DNA itu isinya gen. Jadi seperti itu bedanya antara DNA sama gen. Oke, gen itu dia bentuknya awalnya seperti benang ya. Dia bentuk awalnya kayak benang yang ada mani-maninya. Jadi kalau kalian pernah pakai gelang yang cewek terutama ya, pernah pakai gelang mutiara, nah DNA itu kalau misalnya bentuk awalnya seperti itu. Yang kemudian mereka saling melipat-lipat membentuk struktur yang namanya kromosom. Jadi kromosom ini adalah struktur dari DNA yang sudah terlipat rapi. Kalau misalnya buku atau di ilustrasi kalian cari di internet, biasanya bentuknya kayak huruf X kan. Nah, ini sebenarnya huruf X ini adalah si DNA-nya sudah melipat-lipat rapi mereka dan terbentuk seperti huruf X seperti ini. Ini kita sebut sebagai kromosom. Jadi kalian udah ada 3 ilah terkait gen, yaitu DNA, gen itu sendiri sama kromosom. Yang mana mereka bertiga ada di dalam sel kita. Sel semua makhluk hidup itu pasti ada materi genetiknya, yaitu DNA. Yang mana ada di inti sel. Jangan lupa kalau namanya materi genetik ada di sel. Cuma nanti ada beberapa pengecualian organel lain yang memang punya materi genetik sendiri. Oke, selanjutnya ada istilah yang namanya genotip. Yang namanya gen itu tadi kan bagian dari DNA ya. Dia berupa halaman-halaman untuk instruksi. Misalnya ada gen buat bikin warna rambut, ada gen untuk bikin warna kulit, ada gen untuk bikin bentuk wajah. Nah, gen ini nanti bentuknya adalah sebuah genotip. Genotip ini adalah kode. Makanya kalau misalnya kalian pernah lihat kadang ada ya tanaman
tanaman tinggi. Oh, kodenya T besar, T besar. Ini berarti kombinasi dari gen T besar sama T besar. Munculnya tanaman tinggi. Atau enggak, misalnya ada gen T kecil dan T kecil. Oh, kombinasi T kecil, tanamannya jadi pendek. Ini yang kita sebut sebagai genotip. Atau dari, katakanlah, kita sebut sebagai kombinasi huruf yang merefleksikan gen. Jadi gen itu ibaratnya direpresentasikan gitu, ditunjukkan dari kombinasi huruf ini. Genotip itu tadi kombinasi hurufnya, sedangkan fenotip adalah sifatnya, sifat terlihat. Oke. Tadi T besar sifat terlihatnya apa? Misalnya tinggi, berarti fenotipnya tinggi. T kecil sifat terlihatnya apa? Pendek. Oh, berarti fenotipnya pendek. Warna, misalnya warna merah, warna putih, itu berarti fenotip. Bentuk rambut, misalnya ada yang lurus, ada yang keriting, itu berarti fenotip juga. Nah, itu bedanya antara genotip sama fenotip ya. Fenotip adalah sifat yang terlihat, genotip adalah kombinasi hurufnya. Terus ada lagi istilah homozigot sama heterozigot. Homozigot sama heterozigot ini juga gampang membedainnya. Kalian lihat aja di sini ada homo, ada hetero. Homo berarti sama, hetero berarti berbeda. Sebenarnya antara homozigot sama heterozigot ini korelasinya ke genotip. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, ini dua hal ini korelasinya ke genotip. Genotip itu ada yang homozigot, ada yang heterozigot. Kalau yang homo berarti gennya harus sama. Contohnya apa? Contohnya berarti misalnya gen T besar atau T kecil. Ini homozigot. Kenapa homozigot? Karena sama-sama gen dominan atau yang huruf besar tunjukannya gitu ya. Terus ada juga gen resesif yang ditunjukkan oleh huruf kecil. Tapi kalau heterozigot itu berarti dia hetero, harus berbeda gennya, kombinasinya, genotipnya. Misalnya T besar, T kecil. Fenotipnya apa? Tetap tinggi, tapi kebetulan genotipnya heterozigot. Nah, ini yang kalian harus perlu bedakan antara homozigot sama heterozigot. Kaitannya jadi ke genotip ya, bukan fenotip. Karena kadang masih ada siswa atau murid yang ketukar antara genotip sama fenotip terkait homozigot dan heterozigot. Oke, selanjutnya kita akan membedakan yang namanya materi genetik. Karena tadi kita udah bahas DNA sama gen. Materi genetik itu dia bisa dalam dua bentuk materi genetik. Bisa dalam bentuk DNA yang udah kalian familiar sama istilah ini, dan juga ada yang bentuknya RNA. Sebenarnya dalam konsep biologi molekuler cukup banyak ya bentuk DNA sama RNA, tapi karena kita mau bahas yang konsep umumnya, kita bahas dua aja. DNA sama RNA itu kalau dari konsep umum, ya ini berpasangan untainya. Tadi kan kalian ingat ya, di sebelumnya kita menganalogikan DNA itu kayak gelang manis-manis. Nah, DNA ini berpasangan kalau yang namanya DNA. Sedangkan kalau RNA ini dia single, sendirian ya ibaratnya. Nah, DNA ini kalau kita gambar struktur kimianya seperti ini ya, ini ya. Oke, ini yang di tengah-tengah, yang segi 5 kita sebut sebagai gula pentosa. Terus yang di sisi sini ini kita sebut sebagai basa nitrogen. Terus yang di sisi sini ini adalah gugus fosfat. Nah, kalau di kimia itu kan yang namanya rantai karbon itu ada nomornya ya. Jadi kalau misalnya di gula pun sama, karena ini segi 5 berarti dia 5 karbon kan. Ini karbon nomor 1, karbon nomor 2, karbon nomor 3, nomor 4, nanti nomor 5. Oke. Nah, ini adalah bentuk building block atau ibaratnya batu batanya dari si DNA maupun RNA. Kurang lebih gini, ada gula pentosa, basa nitrogen, dan fosfat. Nah, materi genetik itu tadi bentuknya sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu dia kayak kode yang panjang ya. Yang menunjukkan kodenya itu adalah si basa nitrogen. Nah, ini yang membuat DNA sama RNA unik, basa nitrogen. Yakin dia ada bentuknya seperti kode huruf-huruf. Nah, basa nitrogen itu ada 5. Ada adenin, kita simbolkan dengan huruf A. Terus ada guanin, kita simbolkan dengan huruf G. Ada sitosin, kalau di buku berbahasa Indonesia biasanya dia disimbolkan S. Jadi kalian bisa lihat itu dia C atau S sama aja ya. Terus ada juga timin atau kita simbolkan dengan huruf T, dan juga ada uracil, kita simbolkan dengan huruf U. Nah, ini adalah basa nitrogen yang menentukan identitas dari DNA sama RNA. Makanya biasanya kalau dalam bentuk soal dia digambarkannya kayak gini ya, untuk materi genetik misalnya DNA, misalnya dari sini hurufnya A, G, C, C, A, T, T, A. Berarti dia tersusun dari adenin, guanin, sitosin, adenin, timin, adenin. Dan biasanya ada hurufnya, ada angkanya, yang di sini 5 aksen, yang di sini 3 aksen. Oke, ini menunjukkan nomor bulatnya karena nanti dia akan membentuk rantainya itu ke bawah. Jadi dari karbon 5 ke karbon 3 urutan basa nitrogennya seperti ini tuh. Jadi adenin, guanin, sitosin, adenin, timin, adenin dari 5 ke 3. Tadi perlu kita ingat yang namanya DNA itu kan 2 untai, dia harus berpasangan. Berarti kalau misalnya di sini 5 ke 3, pasangannya itu justru sebaliknya ya, 3 ke 5. Jadi kayak puzzle. Kalau puzzle itu kan ada yang sudut ibaratnya yang menonjol, berarti pasangannya adalah yang tidak menonjol, nggak dia match gitu. Sama kayak DNA. Nah, DNA yang namanya basa nitrogen ini saling komplement, saling melengkapi satu sama lain. Jadi cara mudahnya adalah misalnya kita lihat, kita susun seperti ini, anak
geng suka tawuran. Kita ingat kayak gitu aja, anak geng suka tawuran. Satu lagi ada, supaya kalian gampang ingatnya, anak gadis suka uang. Nah ini maksudnya adenin, guanin, sitosin, timin. Kalau yang satu lagi adenin, guanin, sitosin, urasil. Nah kalian perlu lihat di sini akronimnya anak geng suka tawuran. Geng itu kan pasti banyak ya orangnya, makanya ini berlaku untuk DNA, karena kan DNA ada 2 untai, ada banyak gitu. Berarti kalian ingat ini untuk DNA. Sedangkan kalau anak gadis itu kan sendirian. Ingat yang sendirian adalah RNA. Berarti untuk yang RNA berlakunya anak gadis suka uang. Yang beda gimana? Kalau kalian lihat dari sini, yang beda ada di basa nitrogen terakhir. Jadi di DNA pasti kalian temukan timin, tawuran itu untuk timin tadi ya. Sedangkan kalau untuk RNA kalian temukan urasil. Tak bisa sebaliknya. Jadi kalau misalnya ada basa nitrogen kayak gini urutannya ya, ada timin, berarti dia udah jelas DNA. Kalau dia adanya urasil, berarti dia jelas RNA. Oke, tadi kita udah paham kalau di DNA sama RNA perbedaannya, DNA adalah timin, basa nitrogennya kalau di RNA adalah urasil. Nah, basa nitrogen itu saling berpasangan. Adenin pasti berpasangan dengan timin atau urasil, karena kan penggantinya timin urasil di RNA. Sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Kenapa di sini garisnya 2 dan kenapa di sini garisnya 3? Ini adalah cara mereka saling berpasangan dengan ikatan kimia, yaitu ikatan hidrogen. Jadi kalau adenin sama timin itu dia ikatannya lebih lemah karena ikatan hidrogennya cuma 2. Sedangkan kalau guanin dan sitosin ikatan hidrogennya lebih 3. Makanya kalau bermutasi atau berubah yang lebih berat adalah yang ini ya, karena dia ikatannya lebih lemah, jadi gampang lepas, gampang berubah. Nah itu untuk pasangan dari basa nitrogen. Makanya kalau misalnya ada DNA tadi dari untai 5 terus ketiga, katakanlah ada adenin, guanin, lalu ada sitosin, timin, adenin gitu ya, berarti pasangannya dari 3 ke 5 mereka harus komplement. Tadi adenin pasangannya adalah timin, sedangkan guanin pasangannya sitosin, guanin pasangannya sitosin, sitosin pasangannya guanin, timin pasangannya adenin, adenin pasangannya timin. Nah ini untuk metode pemasangan basa nitrogen di DNA. Nah kita lanjut ke dogma sentral. Dogma sentral biologi ini berarti konsep utama dari materi genetik ini ya. Oke, jadi DNA itu materi genetik isinya adalah buku resep tadi. Keseluruhan aktivitas sel kita itu diaturnya di DNA tadi. Yang mana DNA akan berubah atau diubah jadi RNA, lalu RNA akan diubah jadi protein. Jadi alurnya itu lurus ke kanan, nggak bisa balik ya secara umum gitu. Kalau dari DNA ke RNA kita sebut sebagai transkripsi prosesnya, sedangkan dari RNA ke protein prosesnya kita sebut sebagai translasi. Ini untuk dogma sentralnya tadi. Yang namanya DNA ada 2 untai, lalu dari 2 untai ini kita ubah jadi RNA jadi 1 untai, terus lalu jadi molekul protein di translasi. Oke, selanjutnya akan ada pembahasan soal nomor 1. Berikut bukan termasuk penyakit karena kelainan autosomal resesif adalah yang A phenylketonuria, yang B siklosellanemia, yang C buta warna, D alkatonuria, sama cystic fibrosis. Oke, dari sini kita lihat yang ditanya adalah yang bukan kelainan autosomal resesif. Tadi udah kita sempat bahas, ada yang namanya ada yang namanya genotip homozigot dan ada genotip yang heterozigot. Misalnya tadi T besar, ini kan berarti homozigot. Kalau heterozigot berarti T besar kecil, karena dia berbeda jadi hetero. Nah, di sini kalian lihat yang huruf besar ini yang kita sebut sebagai sifat dominan atau gen dominan, sedangkan yang kecil yang kita sebut sebagai resesif. Jadi kalau misalnya ada penyakit dengan kelainan autosomal resesif, berarti dia harus muncul dalam bentuk resesif. Resesif itu berarti harus kecil semua, kayak gini semua. Itu baru menyebabkan penyakit. Jadi kalau misalnya ada gen dominannya, misalnya R besar, kecil, ini dia nggak akan menimbulkan resesif karena ada gen dominannya gitu. Jadi kelainan dengan autosomal resesif berarti syaratnya gennya itu harus resesif dua-duanya. Autosomal itu apa? Autosomal itu adalah kromosom tubuh. Jadi kromosom ada 2 ya. Kromosom manusia kan ada 46, 23 pasang ya. Ada kromosom nomor 1, kromosom nomor 2, bentuknya kan beda-beda ya. Kromosom nomor 3, ini kromosom nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya sampai kromosom nomor 23. Kromosom nomor 1 sampai 22 kita sebut sebagai autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 adalah kromosom seks atau gonosom. Oke, nah ini bedanya. Kalau misalnya ada kelainan di autosomal resesif, berarti gennya adalah gen resesif dan terjadinya adalah di kromosom. Kalau autosom berarti di yang 1 sampai 22 tadi ya, karena terjadinya di autosom. Misalnya di kromosom nomor 3 ada gen yang bermutasi atau ada gen yang
yang berubah. Nah, itu menyebabkan penyakit. Nah, di sini ada berapa opsi. Ada fenilketonuria, itu adalah salah satu penyakit di mana tubuh itu tidak mampu memproduksi enzim tertentu sehingga asam amino fenilalanin itu nggak bisa dipecah sehingga numpuk di tubuh. Sama kayak alkaptonuria, itu juga numpuk di tubuh fenilalanin dan tirosin karena tubuh nggak bisa produksi enzim tertentu sehingga asam amino tersebut nggak bisa dipecah. Kalau sickle cell anemia berarti sel darah manusia kan, sel darah merah terutama eritrosit harusnya bentuknya bulat ya, tapi dia bentuknya kayak bulan sabit sehingga menyebabkan anemia. Ada buta warna yang mana tidak bisa membedakan warna gitu, jadi hitam putih kalau misalnya buta warna full. Ada juga parsial yang tidak bisa membedakan warna tertentu aja. Sama cystic fibrosis. Kalau fibrosis itu dia kerusakan di membran sel ya, di permukaan. Jadi ini sel permukaan epitelnya ini dia ada protein transmembran atau protein yang di sini terganggu sehingga dia mengeluarkan mukus yang berlebihan. Biasanya terjadi di saluran paru-paru atau di pencernaan. Kalau di paru-paru berarti kalau produksi mukus atau lendir berlebihan jadi susah nafas. Nah, itu cystic fibrosis. Nah, ini yang mana nih? Yang bukan termasuk kelainan autosomal resesif. Sebenarnya ada jembatan keledainya ya untuk sifat-sifat resesif. Kalau misalnya dia tertaut seks resesif sama autosom, ingat aja kalau yang tertaut seks dan resesif, seks itu berarti bisa melahirkan orang. Berarti kalau misalnya ketika orang lahir itu kan berarti ulang tahun ya. Ingat aja HBD akronimnya atau happy birthday. HBD. Yang mana di sini adalah hemofili, B-nya adalah buta warna, sedangkan D-nya adalah distrofi otot. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan resesif, gen resesif, tapi di kromosom seks, terutama di kromosom X. Sedangkan kalau yang autosom resesif ya, tadi kita udah tahu kalau akronimnya dia HBD, ingat aja. Sedangkan kalau yang ini autosomal resesif, ingat aja pasta ini ya, spaghetti pasta. Jadi P-nya di sini adalah untuk fenilketonuria, A-nya untuk albino, S-nya adalah untuk sickle cell anemia, T-nya adalah thalassemia, dan A-nya adalah alkaptonuria. Jadi dia ada dua A, ada albino sama alkaptonuria. Jadi kalian nggak bisa jawab, jawabannya adalah buta warna, karena yang bukan termasuk kelainan autosomal di sini adalah buta warna. Yang mana buta warna ditunjukkan tertaut seks dan resesif. Oke, soal nomor 2. Nah, ini salah satu soal UTBK atau SBMPTN ya. Soal ini tertulis apabila terjadi mutasi transversi dari sekuens DNA GGCTA, maka di bawah ini sekuens mutasi yang memungkinkan adalah yang mana? Di nomor 1 tertulis GGCTT, di nomor 2 tertulis GGCTG, di nomor 3 tertulis CGCTA, dan di nomor 4 tertulis GGTTA. Oke, yang mana aja nih yang memungkinkan terjadi kalau mutasinya transversi? Oke, tadi kita udah sempat bahas bahasa nitrogen itu kalau di DNA ada anak geng suka tawuran ya, adenin, guanin, sitosin, timin, yang mana kelompoknya dua di atas ini kita sebut sebagai purin, kelompok purin. Di purin ini adenin, guanin, sedangkan sitosin, timin adalah kelompok pirimidin. Mutasi yang terkait dengan soal ini ada dua macam, ada mutasi transisi, ada mutasi transversi. Ingat aja transgender dari laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Sama dengan soal ini, kalau misalnya transisi itu berarti berubahnya dari purin tetap ke purin, misalnya dari A berubah jadi G atau G jadi A, di purin jadi purin, atau pirimidin jadi pirimidin. Nah, kalau transversi dia purin atau jadi pirimidin atau sebaliknya gitu. Itu transversi mutasinya. Misalnya dari A di C, itu kan dari purin jadi pirimidin ya. Sedangkan kalau misalnya dari G di T transversi. Kalau misalnya C jadi T sama-sama pirimidin masih transisi. Nah, di sini di soalnya kalian lihat, kalau misalnya kita lihat di opsi yang mana aja yang benar. Kalau kita lihat di opsi nomor 1 GGCTT, berarti yang berubah yang terakhir, sekuens terakhir yang T, dari A jadi T, A jadi T, berarti dari purin jadi pirimidin, otomatis berarti terjadi mutasi transversi. Yang opsi nomor 2 jadi GGCTG yang berubah yang terakhir juga, dari A jadi G, dari purin tetap purin, berarti dia bukan transversi tapi transisi. Yang opsi nomor 3 CGCTA yang berubah yang sekuens awal, dari G jadi C, berarti dari G jadi C, dari purin jadi pirimidin, otomatis dia transversi. Yang opsi terakhir nomor 4 GGTTA yang berubah yang di tengah-tengah tuh, dari C jadi T, dari C jadi T, dari pirimidin tetap di pirimidin walaupun berubah transisi. Berarti yang transversi adalah opsi 1 dan 3 atau jawabannya adalah B. Oke, soal nomor 3. Pada sitoplasma ditemukan sekuens polinukleotida GGC,
CAA. Maka pernyataan di bawah ini yang tepat adalah A. Sekuens tersebut adalah bagian dari DNA di mana untai komplemennya adalah CCGGUU. Sekuens tersebut yang B, sekuens tersebut adalah sekuens untai sense di mana untai komplemennya adalah CCGGTT. Sedangkan yang C, sekuens tersebut adalah sekuens antisense di mana untai komplemennya adalah CCGGUU. Yang D, sekuensnya adalah untai codon di mana untai komplemennya CCGGUU. Sedangkan yang E, sekuens tersebut adalah sekuens untai antikodon di mana untai komplemennya adalah CCGGUU. Oke, kalau misalnya kalian lihat di sini di pernyataan soalnya dia bilang di sitoplasma. Kalau kita kembali ke dogma sentral, tadi perubahannya adalah dari DNA jadi RNA dan jadi protein. Oke, lokasinya pun berbeda antara perubahan DNA RNA jadi protein. Nah, ini kita tarik garis tengah karena yang di sisi kiri terjadinya di nukleus atau inti sel, sedangkan yang di sisi kanan terjadinya di sitoplasma. DNA itu pasti temukannya di inti sel. Jadi kalau misalnya kalian ada untai polinukleotida, untai tertentu gitu ya, ada di sitoplasma, berarti dia merujuk ke RNA karena RNA ini mobile, dia bisa bergerak dari inti ke sitoplasma. Oke, jadi kalau misalnya dari situ udah jelas itu adalah untai RNA. Nah, itu konsep yang pertama. Sebenarnya soalnya sedikit ngecoh karena kalau kalian udah tahu konsepnya kalian langsung bisa jawab. Nah, RNA sama DNA, tadi kalau misalnya kita bahas DNA itu kan ada dua untai ya. Ada untai dari 5 ke 3 sama dari 3 ke 5. Untai yang atas ini kita sebut sebagai untai sense. Jadi yang arahnya 5 ke 3 itu pasti sense. Kalau sebaliknya ditambahin anti aja depannya, anti sense. Nah, ini untuk DNA. Sedangkan kalau RNA kan cuma satu ya. RNA itu cuma ada satu untai. Cuma walaupun RNA ada satu untai, dia tetap punya komplemennya, punya pasangannya. Walaupun mereka nggak berpasangan. Kalau DNA kan setiap saat memang mereka harus saling berpasangan. Kalau RNA mereka punya pasangannya, cuma mereka tetap berdiri sendiri-sendiri. Ya, oke, 3, 5. Nah, kalau dari untai 5 ke 3 ini kita sebut sebagai untai codon, sedangkan 3 ke 5 kita sebut sebagai antikodon. Tadi ya, lagi-lagi harus ada antinya kalau arahnya balikan. Kalau di DNA berarti antisense, kalau misalnya di RNA berarti antikodon. Oke, kalau misalnya kalian lihat di sini, di sitoplasma tadi kan adanya RNA, berarti nggak mungkin ada untai sense, nggak mungkin ada untai antisense ya. Berarti di soal ini itu sebenarnya dia merujuk pada RNA, otomatis opsinya codon atau antikodon. Karena kalau misalnya teman-teman lihat di soal itu dari 5 ke 3, berarti otomatis adalah untai kodon dari 5 ke 3. Opsi yang menunjukkan dia adalah untai kodon, kalau yang A kan tadi dia bilangnya untai DNA, udah pasti salah. Kalau yang B dia menunjukkan dia bilang untai sense, udah pasti salah. Terus kalau C tadi bilangnya untai antisense, udah pasti salah juga. Yang E untai antikodon, udah pasti salah. Yang D, nah itu udah jelas tuh untai kodon. Sehingga jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4. Nah, ini adalah soal simak UI, di mana seorang pria dengan gangguan mitokondria yang disebabkan oleh mutasi gen pada mitokondria menginginkan istrinya menjalani tes prenatal, tes sebelum lahir ya, untuk mengetahui kesempatan anaknya memiliki kondisi yang sama. Anda sebagai konsultan genetik akan mengatakan padanya bahwa kesempatan anaknya dapat memiliki kelainan tersebut sebesar. Jadi di sini yang gangguan itu bapaknya, ibunya itu sebenarnya nggak kenapa-kenapa, sehat ya, dan dia mau tahu nih anaknya berapa persen kira-kira. Nah, kalau misalnya kalian lihat di soal ini sebenarnya nggak cuma butuh pengetahuan biologi molekuler aja, tapi biologi sel yang kalian pelajari juga harus kuat ya, karena ini balik lagi ke organel sel. Kelainannya di mitokondria. Oke, kalau misalnya kalian kembali di biologi sel, yang namanya sel itu kan dia kayak balon air ya, kayak balon air. Di sini tengah-tengahnya adalah intinya yang tadi ada DNA-nya. Oke, ternyata DNA itu nggak cuma ditemukan di inti, ditemukan juga di organel yang punya membran dalam melipat-lipat yang kita sebut sebagai mitokondria. Oke, jadi mitokondria ini kan fungsinya untuk produksi energi dan dia punya DNA sendiri. Tapi DNA-nya memang jauh lebih kecil dibandingkan DNA yang ada di inti. Karena fungsinya buat tugas yang ada di mitokondria aja. Jadi selain ada di inti, ada di mitokondria. Ini kalau di sel hewan, kalau di sel tanaman ada di plasmida. Fungsinya bersama untuk produksi energi juga. Nah, kalau bapaknya punya kelainan dalam satu keluarga, ayahnya punya kelainan di mitokondria, ibunya enggak. Yang perlu kalian tahu pada saat reproduksi itu kan sel telur sangat besar ya. Lalu sel sperma itu kecil-kecil tapi ribuan, menghampiri sel telur gitu. Jadi sel sperma yang kecil ini akan masuk ke dalam si sel telur ibu yang besar. Oke, kalau udah masuk yang spermanya, kepalanya masuk, dia hanya memberikan materi genetik. Jadi ayah itu hanya memberikan DNA-nya aja. DNA-nya akan berkombinasi dengan DNA-nya ibu di tengah-tengah inti ya. Tapi ibu itu karena dia sel telurnya sangat besar, isi-isi dari sel telur ini juga diberikan ke anak, termasuk si mitokondria. Jadi kado
kado pertama seorang ibu ke anaknya itu adalah mitokondria ya. Jadi sebelum lahir pun kita udah dikasih kado sama ibu kita karena tadi sel telur itu sangat besar dan itu adalah kado pertama dikasih mitokondria. Sedangkan ayah itu cuma ngasih materi genetik DNA-nya aja. Ibu juga ngasih DNA, tapi ibu lebih banyak ternyata ngasihnya, termasuk si mitokondria. Jadi kalau ada orang kelainan mitokondria, punya penyakit mitokondria, tapi itu hanya terjadi di bapaknya, lalu menikah sama ibu yang sehat, itu anaknya memungkinkan nggak untuk dapat kelainan yang sama? Enggak, karena ibunya sehat, ibunya punya mitokondria yang sehat juga. Karena tadi mitokondria hanya diwariskan oleh ibu, dikasihnya sama ibu. Jadi kesempatan anak tersebut punya kelainan yang sama kayak ayahnya itu 0% ya. Jadi jawabannya adalah yang 0%. Dan soal nomor 5, ini adalah salah satu soal latihan OSN Biologi 2020. Soalnya dalam klasifikasi Baltimore, virus itu dibagi jadi beberapa jenis berdasarkan genom sama mekanisme perbanyakannya. Ada yang virus bergenom RNA terbagi jadi 4 golongan, yaitu golongan 3, double strand RNA, ada yang golongan 4, single strand RNA positif, golongan 5, single strand RNA negatif, dan golongan 6, retrovirus. RNA positif merupakan untai RNA yang langsung bisa ditranslasi, sedangkan RNA negatif harus disintesis komplemennya untuk selanjutnya baru bisa ditranslasi. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Oke, virus itu dia adalah salah satu makhluk non hidup. Jadi dia bukan makhluk hidup yang materi genetiknya itu cukup banyak jenisnya. Dia punya RNA atau DNA. RNA-nya itu bisa tunggal, bisa ganda, berpasangan. Nah, tadi di konsep awal kita udah belajar yang namanya DNA itu kan berpasangan RNA tunggal. Ternyata nggak demikian ya, nggak mutlak. Karena ternyata ada makhluk-makhluk tertentu yang ada kok DNA-nya tunggal, ya. Ada juga yang RNA-nya itu dia ya sesuai konsep ganda atau komplement. Nah, ini terjadi sama virus juga salah satunya. Nah, virus itu kenapa tadi kakak sebut dia bukan makhluk hidup? Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia walaupun materi genetik, dia nggak bisa melakukan aktivitas kalau nggak di dalam sel hidup. Kenapa? Karena materi genetiknya itu nggak bisa diproses kalau dia nggak masuk ke dalam sel hidup gitu. Sehingga virus itu sebenarnya kategorinya bukan makhluk hidup atau bahkan bukan makhluk semi hidup, tapi memang dia pure benda mati yang aktif ketika masuk ke dalam sel hidup. Nah, virus itu punya dua tujuan ya. Tujuan virus itu ketika dia masuk ke dalam sel, dia punya dua tujuan. Tujuan pertama, dia untuk bikin komponen virus, lalu dia bikin materi genetiknya lebih banyak atau materi genetiknya itu di copy. Karena kan materi genetik virus itu intinya supaya dia jadi lebih banyak, reproduksinya gimana gitu ya. Nah, ini untuk virus. Jadi ketika dia masuk, dia sintesis dua komponen virus sama materi genetiknya dia sendiri. Virus itu ibaratnya kayak sesuatu yang dibungkus gitu ya. Jadi misalnya ini adalah bungkusnya, covernya, nah ini DNA-nya di dalamnya. Jadi dia harus sintesis dua. Tujuan dia masuk sel, ininya diperbanyak, bungkusnya dibuat. Jadi virus itu nggak bakal kerja kalau materi genetiknya doang, atau kalau misalnya cuma bungkusnya aja gitu ya. Jadi dua-duanya harus dibuat. Nah, tujuannya itu dua ini doang sebenarnya. Mau dia materi genetiknya RNA atau DNA, semua jenis virus pasti tujuannya dua ini prioritasnya. Yang mana dua ini dibentuk dari mRNA-nya. Oke, kita coba bahas RNA. Misalnya ada virus dengan RNA positif ya. Positif RNA itu berarti di virus itu dia punya satu untai doang dan dia udah bisa langsung ditranslasi, diterjemahkan. Oke, berarti RNA ini dia bisa langsung diterjemahkan ke protein. Berarti dia bisa langsung jadi protein. Ini plus. Berarti kebentuk, yang ini bungkusnya kebentuk kan? Karena untuk membentuk bungkusannya ini adalah sebuah molekul protein. Tapi gimana cara dia memperbanyak diri? Karena kan bungkusannya ini juga harus diisi kan? Gimana caranya? Caranya dia harus dipasangkan dulu, di copy. Di copy itu berarti jadi komplemennya. Berarti kalau misalnya tadinya dia punya untai positif, dibentuk nih komplemennya. Komplemennya berarti untai apa? Untai negatif gitu. Nah, untai negatif ini yang akan dibentuk lagi jadi untai positif. Jadi dari untai negatif ini dibentuk lagi jadi untai positif. Nah, ini yang nanti akhirnya masuk ke dalam protein di sini ya. Protein yang fungsinya untuk membungkus. Dan ini adalah salah satu contoh virus dengan materi genetik RNA positif. Jadi tujuan pertamanya karena dia sudah positif berarti udah bentuk mRNA, udah bisa diterjemahin dalam bentuk protein, dia langsung berubah jadi protein, bungkusnya udah selesai. Terus cara mendapatkan yang ini gimana? Ya udah langsung aja sintesis yang protein ini, yang RNA positif ini dibentuk negatif dulu, lalu yang negatif dibentuk positif karena pasangannya. Jadi karena RNA-nya positif kan di awalnya, nggak, dia harus langkahnya memang harus dua kali kayak ini. Terus caranya gimana? Karena kalau misalnya kalian lihat, ini kan dia butuh sesuatu enzim ya untuk melakukan reaksi ini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, dia butuh enzim yang namanya RD, RP, atau misalnya kita
jabarkan di sini dia RNA dependent RNA polimerase. Jadi RNA polimerase itu berarti dia tujuannya untuk membentuk RNA. Kalau DNA polimerase berarti untuk membentuk DNA. Karena di sini materi genetiknya RNA, berarti dia mau memperbanyaknya RNA kan, otomatis RNA polimerase. RNA dependent karena template awalnya, cetakan awalnya dia pas mau bikin RNA ini dari RNA juga gitu. Beda halnya kalau misalnya dia mencetak dari DNA. Kalau dari DNA berarti DNA dependent. Karena ini cetakannya dari RNA berarti RNA dependent. Enzim ini yang digunakan sama si virus buat produksi genom yang barunya, RNA yang barunya. Akhirnya dia bisa bereproduksi. Nah ini kebanyakan yang namanya virus kalau dia kalau misalnya dia materi genetiknya RNA, pasti dia butuh enzim yang dia bawa sendiri ke dalam sel. Nah dari situ sebenarnya kita udah bisa jawab. Coba kita lihat yang opsi A. Semua golongan virus bergenom RNA memerlukan enzim yang mereka bawa sendiri untuk proses nomor 5. Nomor 5 itu replikasi. Berarti proses ini nih, replikasi yang memperbanyak diri. Berarti benar ya. Sedangkan yang B, virus bergenom RNA golongan 4 dan 5 selalu menggunakan sistem milik inang untuk melakukan proses nomor 7. Nah kalian lihat, nomor 7 itu adalah proses pembentukan glikoprotein. Glikoprotein itu adalah yang ini ya, protein virusnya ini sendiri. Nah ternyata kalau misalnya dia udah jadi RNA, dia udah bisa menggunakan yang namanya enzim yang ada di sel itu. Kenapa? Karena dogma sentral itu kan kalau misalnya tadi kita udah pelajari di awal, dia itu berubah dari DNA ke RNA jadi protein ya. Berarti kalau misalnya dari RNA ke protein, itu dia udah bisa tuh pakai yang namanya enzim atau perangkat yang ada di dalam sel. Otomatis yang B itu dia juga apa? Terus kalian lihat yang nomor opsi D. Proses 5 sama 6, 5 itu replikasi, 6 itu proses transkripsi, dikatalis oleh enzim yang sama pada virus golongan 345. 345 sama-sama virus RNA ya. Berarti otomatis tadi dia pasti butuh RDRP, RNA dependent RNA polymerase. Yang D berarti benar juga. A, B, D benar. Kita lihat opsi. Virus bergenom RNA golongan 3 dan 6 menggunakan enzim yang sama dalam proses nomor 6. Proses nomor 6 itu tadi transkripsi. Kalian lihat, virus golongan 6 itu adalah retrovirus. Nah, ini adalah virus yang sedikit unik. Retrovirus ini dia cukup unik sesuai sama namanya retro. Kalau di dogma sentral, tadi kan otomatis dari DNA jadi RNA jadi protein. Sedangkan kalau virus-virus dengan retrovirus, dia itu biasanya materi genetiknya misalnya RNA. Dia nggak bisa langsung jadi protein. Dia diubah dulu jadi DNA. Baru dari DNA jadi RNA lagi jadi protein. Jadi dia 2 kali kerja. Buat apa? Jadi dia tuh membentuk DNA supaya dia bisa masuk ke dalam DNA yang ada di tubuh kita. Contohnya apa? Contohnya COVID. COVID itu dia contohnya adalah HIV. HIV itu adalah salah satu retrovirus. Makanya HIV itu nggak bisa dibunuhkan kan. Maksudnya belum sampai sekarang belum ada obatnya. Dan itu salah satu penyakit yang memang ya selamanya akan ada di tubuh kita kalau misalnya terinfeksi. Karena dia genomnya itu DNA-nya menyisip menyatu sama DNA yang ada di sel tubuh kita, terutama sel T. Sehingga sel T ya akhirnya punya DNA-nya HIV itu, produksi virus terus-terusan. Nah, retrovirus itu dia unik karena RNA-nya harus diubah dulu di DNA dan ini butuh enzim yang berbeda. Kenapa? Karena tadi kalau di virus sebelumnya kan butuhnya enzimnya RDRP, RNA dependent RNA polymerase. Dia ngebentuk RNA tapi template-nya RNA. Kalau ini RNA ngebentuk DNA berarti RDDP di DNA polymerase ngebentuk DNA tapi dengan template RNA dependent, enzimnya berbeda. Nah ini kita sebut biasanya sebagai reverse transkriptase. Jadi transkripsinya tadi kan dari DNA ke RNA kita sebut transkripsi. Kalau misalnya dia balik dari RNA ke DNA berarti transkripsi balik. Ini enzim yang dipakai sama si retrovirus. Jadi untuk enzimnya itu beda untuk proses transkripsinya. Berarti yang C adalah salah. Berarti yang benar A, B, dan D. Demikianlah pembahasan dari soal dan juga materi biologi molekuler. Sebenarnya masih banyak dan masih luas lagi materi biologi molekuler karena mereka cukup komprehensif. Jadi ini hanya sebagian kecil yang teman-teman perlu tahu aja karena memang materi yang sering keluar bentuknya biasanya seperti ini di soal ulangan harian atau di soal UTBK dan ujian mandiri nanti.